Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal berkaitan dengan warta jemaat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pemberkatan perkawinan gerejawi. Yang satu antara saudara Yorisi Eret kelompok 8, putra dari Bapak Ibu Rudi Sewoyo, dengan saudari Wiga Valentina Cornelis, warga GKJW Jemaat Mulyorejo, putri dari Bapak Ibu Welasono. Pada hari ini, Minggu 20 November 2022 pukul 7 di GKJW Jemaat Mulyorejo. Kedua, pemberkatan nikah antara saudari Tri Yunika Wahyu Kristanto GSJA Maranatha Malang, putra dari Ibu Lilik Sujiati, dengan saudari Ayu Esterlita Cahyaning kelompok 9, putri dari Bapak Ibu Widiat Moko. Pemberkatan pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 9 di GKJW Jemaat Malang. Yang kedua, perjamuan Kudus Advent dilaksanakan pada hari Minggu 4 Desember 2022, dilaksanakan pukul 7 dan 17. Cawisan bagi warga jemaat dilaksanakan dalam ibadah keluarga atau patuen di kelompok masing-masing. Yang ketiga, dari komisi-komisi. Pokja Kataksasi hari ini Minggu 20 November 2022 pukul 7.30 sampai dengan 15 dilaksanakan pembekalan sidi di IPTH Bali Wiyoto. Persiapan pelayanan sidi dilaksanakan pada hari Jumat 25 November 2022 pukul 17.30 di gereja. Pelayanan sidi dilaksanakan pada Minggu 27 November 2022 pukul 7. Dari Pokja Anak, pagi ini dilaksanakan ibadah Minggu Anak jenjang Batita sampai dengan Madya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya untuk mengantar bagi jenjang Batita di ruang Batita sebelah ruang Gakes, Balita di ruang KPPM, Pratama di ruang Markus, dan Madya di ruang Matius. Dari Pokja Pendampingan dan Perlindungan Anak P2A. Hari ini Minggu 20 November 2022 pukul 9 sampai dengan 12 akan diadakan kelas parenting berjudul Yang Terbaik Untukmu dengan narasumber Purnomo ST-CHT. Beliau adalah founder Gria Hipnoterapi Malang dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Maka dari itu, kami mengundang seluruh Bapak, Ibu, warga GKJW Jemaat Malang, khususnya yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 16 tahun, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuk pada Minggu Kristus Raja. Sekaligus kita akan menutup rangkaian kegiatan di bulan budaya GKJW. Minggu Kristus Raja dalam kalender gerejawi
merupakan hari Minggu terakhir Minggu biasa atau hari Minggu sebelum memasuki Minggu Advent yang pertama. Pada Minggu Kristus Raja ini, kita diajak untuk merenungkan kembali akan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja atas segala ciptaan. Mari kita lakukan ibadah di Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya saat ini dengan sukacita. Mari kita terus berupaya menjaga nilai-nilai luhur budaya di sekitar kita. Untuk itu, umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji dari Kidung Kontekstual 7, baitnya yang pertama dan kedua. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pagi ini dan kita mengambil saat teduh menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tahtanya. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan, ibadah Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Kristus Raja Semesta dan penutupan bulan budaya pada saat ini adalah hidup di dalam Kristus Sang Raja. Umat yang dikasihi Tuhan, Minggu Kristus Raja mengingatkan kita kembali akan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan umatnya. Untuk itu, kita sebagai umat Allah haruslah hidup berpadanan dengan kehendak Sang Kristus. Demikian pula saat ini kita akan mengakhiri bulan budaya melalui tema budayakan hidup benar dan baik di tengah kejahatan.
Kita juga diajak untuk selalu hidup dalam kebenaran dan melakukan kebaikan dalam setiap laku hidup kita. Mari kita wujudkan ini dalam kehidupan kita keseharian. Kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 248 bait 1 dan 3. Kesaksian kitab Yeremia pasal 25 ayat yang kelima menuliskan untuk kita, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebuah pesan yang diberikan kepada jemaat supaya senantiasa berani untuk mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, karena itu juga yang akan berpengaruh pada kehidupan. Sebagaimana juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara, firman ini juga menyatakan kepada kita supaya kita dengan sungguh-sungguh juga dan kejujuran berani mengakui dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena kita juga melihat bahwa dalam setiap langkah kita senantiasa ada dosa dan kesalahan. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui dosa kita. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu. Kami anak-anak bersyukur kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang telah memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk kami ada dalam satu persekutuan kudus dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hadir di tempat ini, bersama-sama kami berhimpun, kami memuji dan mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau. Dan sesungguhnya ini adalah bagian dari cara di dalam hidup kami untuk senantiasa ingat akan Tuhan. Sekalipun kami juga sadar ya Tuhan, bahwa di dalam setiap langkah kami ada banyak hal yang kami lakukan, ada banyak hal yang kami pikirkan, ada banyak hal yang itu sudah terjadi, dan sesungguhnya itu tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah kami yang memimpin kami. Engkau adalah Allah kami yang peduli pada kami. Tetapi sebagai pribadi dan sebagai persekutuan, sering kami mengabaikan hal itu. Seolah-olah hidup ini berjalan begitu saja tanpa ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, biarkanlah pada saat ini, dalam keberadaan kami sebagai pribadi yang sedang menyembah Engkau, biarkan kami mengakui atas dosa dan kesalahan sudah kami lakukan di dalam hidup kami, supaya dengan pengakuan ini kami juga dengan tulus memohon kepada Engkau supaya Engkau mengampuni ya Tuhan, supaya dengan pengampunan-Mu itu kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu, supaya dengan pengampunan-Mu kami sungguh-sungguh boleh merasakan dan mengalami bagaimana kebaikan Tuhan
di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang di dalam kasih yang besar telah menebus kami dari dosa dan kematian di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian Tuhan ungkapan doa kami yang kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun, memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, saudara-saudara, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 8 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini bacaan kita diambil dari yang pertama, Yeremia pasal 23, ayat 1 sampai dengan 6, kemudian bacaan kedua, Kolose 1, ayat 11 sampai dengan 20, dan yang terakhir adalah Lukas 23, ayat 33 sampai dengan 43. Mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang
akan menyampaikan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Legal. Kami percaya Tuhan akan mematahkan segala firman-Mu di dalam hati pikiran kami, sehingga firman-Mu itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 50A, bait pertama dan kedua. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Allah penolong kita di
Bacaan yang kedua diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-11 sampai dengan 20. Kolose 1 ayat 11 sampai dengan 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat disilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan sukacita kita membangun ibadah kita pada pagi hari ini dan tanpa terasa saudara-saudara, kita ini sudah memasuki akhir tahun liturgi. Jadi hari ini adalah akhir tahun liturgi dan minggu depan kita sudah memasuki tahun baru liturgi. Artinya sudah sepanjang 1 tahun kita menghayati bagaimana kehidupan kita sebagai satu persekutuan yang ikut Yesus, Sang Raja hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pernah beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah seminar yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga Kristen dan itu dilaksanakan secara online. Memang seminar ini adalah seminar yang panjang berhari-hari. Di dalam salah satu sesi yang saya ikuti, karena ini berbicara tentang gereja dan pergumulan masa depannya, seorang pembicara itu menyampaikan tentang tipe-tipe gereja yang ada di dunia ini. Ia menyampaikan kurang lebih ada 13 tipe gereja. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada panjenengan semua, tidak semuanya, sebagian saja. Yang itu akan menjadi bagian dari diri kita untuk merefleksikan perjalanan kehidupan gereja, perjalanan kehidupan orang percaya, perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah gereja dengan tipe kerajaan atau sering disebut dengan gereja kerajaan. Pemimpin atau pendetanya itu sering diperlakukan sebagai raja, seperti raja. Dia dihormati seperti raja, keluarganya itu juga keluarga raja dan titahnya, ucapannya adalah ucapan raja. Jadi itu harus dituruti, itu harus dilakukan. Tipe kedua, apa yang disebut dengan gereja perusahaan. Di sini yang dijunjung tinggi itu adalah keuntungan. Jadi pertimbangan yang ada, pertimbangan yang paling mendasar, itu adalah untung dan rugi. Gereja ini membuka cabang di mana-mana, tetapi cabang yang tidak menguntungkan, pasti akan begitu rupa ditinggalkan atau diabaikan, sekalipun di sana ada banyak jiwa yang membutuhkan gereja. Yang ketiga, apa yang disebut dengan gereja swalayan. Gereja swalayan ini juga buka cabang di mana-mana. Tidak peduli meskipun berdekatan, dalam tanda kutip begitu, berdekatan dengan swalayan yang lain, kalau bisa mengambil segmen pasar dari swalayan yang lain, tidak peduli. Kemudian yang keempat, dia menyebutkan apa yang disebut dengan gereja hiburan. Jadi ciri utamanya adalah tekanan pada entertainment. Pada hiburan. Gereja ini memandang jemaat itu sebagai penonton yang harus dihibur. Dan investasi terbesarnya itu adalah pada apa yang disebut dengan panggung. Jadi wilayah depan gereja ini bukan lagi sebuah altar, tetapi menjadi panggung. Jemaat yang datang merasa diri sebagai orang-orang yang membutuhkan hiburan. Dan barangkali tentu mereka yang hadir menjadi warga jemaat gereja hiburan ini akan merasa keren. Karena setiap minggu dia akan ada dalam hiburan-hiburan yang menarik. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan gereja mall. Ini juga buka cabang di mana-mana, terutama di mall-mall besar, dan berharap ada, dalam tanda kutip begitu, bebek yang kesasar dan kemudian masuk, tidak peduli apakah dia memiliki identitas lain atau tidak.
Yang penting dia ada dan berada di situ. Yang keenam, dia menyebutkan apa yang disebut dengan gereja gaib. Di sini saudara-saudara, minyak urapan itu menjadi bukti iman. Dan alam roh itu menjadi tempat bermainnya. Pemimpinnya itu macam tua-tua adat yang sakti dan jemaat akan memujanya. Karena jemaat berpikir bahwa hanya pemimpinnya lah yang mempunyai akses satu-satunya kepada Tuhan. Yang ketujuh, saudara-saudara, apa yang disebut dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula ini adalah gereja kisah para rasul. Gereja ini adalah gereja komunitas. Semua anggota komunitas saling perhatikan, semua komunitas saling peduli, semua komunitas saling mengasihi. Dan Kristus, saudara-saudara, menjadi pusat atas hidup dan ibadah-ibadah yang ada. Nama Yesus diagungkan, nama Yesus ditinggikan, dikuduskan. Itu adalah gereja mula-mula. Masih ada yang lain, tapi saya menyampaikan itu saja. Saya hendak mengatakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan apa yang saya ungkapkan di depan, apa yang menjadi tipologi gereja atau tipe-tipe gereja yang diungkapkan itu hendak melukiskan kenyataan yang ada, hendak memberikan gambaran atas kenyataan yang ada di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, bahwa gereja itu dalam perjalanan hidupnya bisa saja melenceng dari semula. Seharusnya hidupnya, idealnya adalah hidup seperti gereja mula-mula, seperti gereja para rasul. Tetapi nyatanya dalam konteks kita, saudara-saudara, dalam konteks zaman ini kita tahu gereja bisa menyimpang menjadi macam-macam tipe yang seolah tidak mencerminkan gereja mula-mula atau gereja awal. Dan sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ini bukanlah hal yang baru. Bukan hal yang baru sebenarnya. Karena dalam sejarahnya kita tahu, sejak awal kehadiran gereja di abad yang pertama, gereja itu sudah menghadapi gerakan penyimpangan. Gereja sudah terancam penyimpangan-penyimpangan oleh ajaran-ajaran yang lain. Dan itu nyata dalam sejarah kehidupan gereja awal. Dan kita tahu, Rasul Paulus itu adalah salah satu rasul yang berjuang keras untuk menjaga supaya gereja itu tidak teracuni, supaya gereja itu tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang bisa menyimpangkan gereja. Itu Rasul Paulus. Dan apa yang diusahakan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya tercermin dari apa yang menjadi suratnya di dalam surat Kolose. Seperti apa yang menjadi bacaan kita yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahwa dalam surat Kolose ini sangat kuat ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam kehidupan jemaat di Kolose itu, mereka itu sedang berhadapan dengan serbuan pengaruh yang bisa membuat gereja itu bisa melenceng, gereja bisa menyimpang dari kehidupan gereja awal, gereja para rasul. Dan itu nyata sebenarnya. Kalau kita baca, kita perhatikan seluruhan yang ada di dalam kitab Kolose atau surat Kolose ini. Dan kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, mengapa gereja itu bisa berubah esensinya begitu rupa? Mengapa gereja itu bisa menyimpang atau melenceng dari esensi kehidupan gereja awal? Maka saya yakin bahwa Rasul Paulus akan menjawab, itu karena Kristus tidak menjadi pusat lagi.
Itu karena Kristus tidak menjadi Tuhan yang ditinggikan lagi. Itu karena Kristus tidak menjadi pusat lagi. Ia tidak menjadi kepala, ia tidak menjadi pemimpin gereja lagi. Entah Kristus itu diasingkan, entah Kristus itu dipinggirkan, entah Kristus itu dilupakan, atau Kristus itu dianggap tidak cukup. Oleh karena itu perlu tambahan yang lain, jadi Kristus plus begitu. Dan ujung dari semuanya ini, muara dari semuanya ini saudara-saudara, adalah gereja tanpa Kristus. Dan bisa dipastikan saudara-saudara, gereja tanpa Kristus pasti akan berpotensi untuk menyimpang ke sana kemari atau melenceng dari esensi kehidupan gereja yang semula. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan sangat kuat Rasul Paulus menyerukan supaya umat Kristen, umat Kristus, supaya gereja, supaya jemaat Tuhan itu selalu ada di dalam Kristus. Selalu diingatkan supaya jemaat Tuhan itu hidup di dalam Kristus. Kalau kita perhatikan bacaan kita yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam surat Kolose yang menjadi bacaan kita, di sana berulang kali ditekankan bagaimana Rasul Paulus itu menginginkan supaya jemaat itu memperhatikan kehidupan dirinya yang sesungguhnya ada di dalam Kristus. Perhatikan ayat yang ke-14, ayat yang ke-16, ayat 17, ayat 19 di sana berbicara tentang di dalam Dia, di dalam Dialah, di dalam Dia, di dalam Dia. Bahkan di dalam pasal yang kedua, ayat 3 dan ayat yang ke-6 juga diungkapkan di dalam Dia. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dari pasal yang kedua dikatakan tetaplah di dalam Dia. Tetaplah di dalam Kristus. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang artinya bahwa pada saat itu Rasul Paulus ingin supaya jemaat itu tetap ada di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang ke sana, supaya tidak menyimpang ke sini, supaya tidak melenceng dari esensi gereja yang semula. Karena sungguhnya dengan ia berkata di dalam, bahwa di dalam Dia itu sudah ada kesempurnaan, keselamatan, pertobatan, anugerah dan seterusnya. Dan di dalam Dia, di dalam Kristus itu juga sesungguhnya kita harus hidup sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Berulang kali saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan kalau kita mengingat tema kita hari ini, ketika kita merayakan Minggu Kristus Raja Semesta, tema kita juga mengungkapkan hal yang sama, hidup di dalam Kristus Sang Raja. Tema kita hari ini adalah hidup di dalam Kristus Sang Raja. Kita bisa memahami tema ini sebagai sebuah tekad, atau sebagai sebuah ikrar, atau sebagai sebuah ajakan, supaya kita berani merefleksikan keberadaan hidup kita kembali, supaya kita ini hidup di dalam Kristus. Saya memberikan beberapa catatan untuk tema kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Catatan yang pertama, bahwa kata hidup itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu seakar dengan kata jalan atau berjalan. Jadi kalau tema kita hidup di dalam Kristus Sang Raja, itu bisa juga dibaca atau dimaknai sebagai berjalan bersama dengan Kristus Sang Raja. Karena kata berjalan dan kata hidup itu seakar. Dalam bahasa Yunani diungkapkan seperti itu. Jadi kata hidup dan kata berjalan itu memiliki yang sama. Oleh karena itu ketika kita hidup di dalam Kristus sama dengan kita berjalan bersama dengan Kristus. Catatan refleksi yang kedua, saudara-saudara, pengakuan bahwa Kristus Raja itu adalah pengakuan orang percaya sebagai pribadi, dan pengakuan gereja
orang-orang kita sebagai satu persekutuan. Bahwa melalui bacaan kita yang ketiga dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43, kita mendapatkan informasi yang sangat jelas bahwa sebenarnya di dunia ini ada dua tipe manusia yang mengakui Yesus sebagai Raja. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa ada orang yang mengakui Yesus sebagai Raja itu bukan dari hatinya. Hanya sekedar mengakui begitu. Hanya sekedar mengakui. Kalau kita perhatikan bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 23, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana diungkapkan kepada kita di dalam ayat 36 dan ayat yang ke-37. Mari perhatikan kembali. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Itu yang diungkapkan oleh para prajurit, yang sesungguhnya ungkapan sekalipun dia menegaskan jika engkau adalah raja, pengakuan langsung atau tidak, tetapi sebenarnya inilah pengakuan olok-olokan. Kalau engkau raja, begitu. Pengakuan itu bukan sebuah pengakuan yang berasal dari hati, pengakuan yang seolah-olah mempertanyakan Yesus sebagai Raja itu. Itu tipe yang pertama. Dan tipe yang kedua adalah manusia yang dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Kristus itu Raja dan itu nyata dalam diri seorang yang disalibkan di sebelah Yesus. Perhatikan ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah pengakuan yang tulus, pengakuan yang sungguh-sungguh. Dari seorang yang mengakui Kristus sebagai Raja, Yesus itu Raja. Dan kita tahu, Yesus berkenan untuk dia yang mengungkapkan pengakuannya bahwa Yesus itu Raja dari dalam hatinya. Dan kepada dia Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Catatan refleksi yang ketiga, saudara-saudara, didasarkan atas tema kita, hidup di dalam Kristus Sang Raja. Hidup yang secara nyata itu dialami oleh orang-orang Israel, umat Yahuda maupun juga Israel. Ketika mereka ada dalam krisis, ketika mereka tercerai-beraikan oleh ulah para gembala mereka, dalam arti para gembala pada saat itu adalah para pemimpin, para raja atau pemimpin rohani mereka pada saat itu. Pada saat itulah sebenarnya Tuhan Sang Raja yang sungguh-sungguh kemudian mengambil alih kendali kehidupan mereka. Dan itu diterminkan dari bacaan kita yang pertama dalam Yeremia pasal 23. Bahwa Allah itu mengambil kendali atas kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahuda, di mana pada saat Tuhan juga menjanjikan kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan untuk orang-orang Israel, untuk Yahuda. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, baik kita sebagai pribadi, orang percaya, ataupun kita sebagai satu persekutuan, sebagai gereja, bisa saja di sana sini terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Dan sejujurnya itulah ancaman yang nyata atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, sepatutnya kalau kita mewaspadainya, sepatutnya kita mengantisipasinya, dan sepatutnya kita berhati-hati untuk perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya ataupun juga sebagai gereja Tuhan. Memakai bahasa tema liturgis kita dalam bulan budaya ini, saudara-saudara, budayakan hidup benar dan baik di tengah kejahatan, maka segala bentuk penyimpangan, segala bentuk penyelewengan itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang harus kita waspadai. Kejahatan yang tidak hanya berasal dari luar, tapi juga kejahatan yang bisa muncul dari dalam diri kita, yang menyimpang ke sana dan kemari. Tidak seperti apa yang dikehendaki Tuhan ketika kita berjalan di dalam Tuhan. Adalah bijak pada pagi hari ini
ketika kita berada di puncak tahun liturgi. Seperti apa yang saya ungkapkan di depan, kita ini berada di ujung tahun liturgi atau di penutupan tahun liturgi. Minggu depan kita sudah masuk tahun liturgi yang baru. Kita sudah masuk pada masa Advent. Hari ini kita masih berada di tahun liturgi yang lama. Di puncak tahun liturgi ini, saudara-saudara, ketika kita merayakan Kristus Raja, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita tetap hidup di dalam Kristus Sang Raja? Apakah kita tetap berjalan bersama dengan Kristus Sang Raja? Artinya adalah, apakah kita itu tetap mencintai, apakah kita tetap memuliakan, apakah kita tetap mendengarkan firman Kristus dan melayani Kristus dan menomorsatukan Kristus dalam kehidupanku? Ini pertanyaan yang mendasar di ujung tahun liturgi kita pada saat ini. Karena sungguhnya pada setiap akhir tahun, saudara-saudara, kita melakukan refleksi atas perjalanan kehidupan kita, dan di akhir tahun liturgi ini kita juga merefleksikan perjalanan kehidupan iman kita. Apakah aku masih ada, masih tetap di dalam Kristus? Apakah aku masih mencintai? Apakah aku masih melayani? Apakah aku masih ada dalam hidup yang melayani Dia? Hidup di dalam Kristus, berjalan bersama Kristus, itu bisa digambarkan dengan sederhananya begini. Bapak Ibu yang sudah yang hidup sebagai satu keluarga, ya, itu pasti sudah pernah mengungkapkan janji perkawinan, kan? Terus pembuatan kita semua yang hidup berkeluarga itu pasti pernah mengungkapkan janji perkawinan. Masih ingat janji perkawinan kita? Apa? Masih ingat pembuatan? Janji perkawinan itu esensinya satu, ya, bahwa aku sebagai suami atau istri itu akan mencintai suami atau istri sepanjang hidup. Dan aku bersedia untuk menolong dalam suka dan duka sepanjang hidup. Kalau kita mengungkapkan janji itu, saudara-saudara, di awal perkawinan kita, ketika kita menerima pemberkatan perkawinan, sesungguhnya dalam rentang waktu sejarah kita mengatakan bahwa janji itu adalah sudah menjadi masa lampau, kan? Sudah menjadi masa lalu, itu sudah saya ucapkan dulu. Tapi bukankah kita selalu menghidupi janji itu, kan? Kita selalu hidup di dalam janji itu. Janji itu apa? Janji untuk tetap mengasihi suami atau istri sepanjang hidup. Siapapun juga yang mengabaikan itu, saudara-saudara, yang tidak menghidupi janji perkawinan sekalipun itu diungkapkan pada masa lalu, sangat mungkin dalam hidupnya akan berhadapan dengan penyimpangan, penyelewengan dalam keluarga. Sangat mungkin. Karena apa? Karena tidak hidup dalam janji itu, janjinya sudah dilupakan. Begitu. Itu ibarat hidup di dalam Kristus juga seperti itu, saudara-saudara. Kita sudah punya titik tertentu dalam awal hidup kita. Ketika kita menerima peneguhan CD atau ketika kita dibaptis, kita berkata bahwa aku percaya kepada Yesus, dan itu adalah janji menjadi masa lalu, tetapi itulah yang harus kita hidupi sepanjang kehidupan kita. Dan jika kita tidak hidup di dalam itu, saudara-saudara, sangat mungkin dalam hidup kita akan ada dalam penyimpangan seperti halnya kehidupan gereja yang saya ungkapkan di depan. Pada akhirnya saya mengatakan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah hidup di dalam Kristus Sang Raja. Tetaplah berjalan dengan Kristus Sang Raja. Tetaplah mengasihi Dia. Tetaplah memuliakan Dia. Tetaplah mengagungkan Dia. Tetaplah mendengarkan firman Kristus. Tetap layani Dia di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Raja kita. Karena inilah, saudara-saudara, cara terbaik bagi kita untuk menepis kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan di dalam kehidupan kita.
Dan biarlah tekad ini, hasrat ini menjadi sebuah kebenaran teologis apa yang pernah diungkapkan oleh Amsal. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 menuliskan kepada kita, saudara-saudara, mari kita mengingat kembali. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Mengakui dia, di dalam dia sepanjang hidup kita, supaya dia meluruskan hidup kita, tidak menyimpang ke sana atau ke sini. Amin. Satu doa untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 397 bait yang keempat. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh dunia, kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri bulan budaya pada saat ini dan menghayati Minggu Kristus Raja, mari kita tandai bersama-sama dengan mengungkapkan satu pujian dari KPJ 404 bait 1 dan 4. Yesus Ratu adil, panata kami, dan menggusah jagat raya.
KPJ 404 ini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang adil, yang memerintah alam semesta, di mana setiap umat sujud menyembah dan percaya kepadanya, karena dialah Sang Raja. Kita akhiri bulan budaya pada saat ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan senantiasa mampukan kita untuk menjaga dan melestarikan budaya dan nilai-nilai luhurnya untuk kemuliaan namanya. Tuhan berkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang agung, Allah yang memiliki kehidupan kami, yang menyelamatkan di dalam karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Kau berikan di dalam hati kami kerinduan, supaya dalam kerinduan itu kami boleh menyatakan cinta kasih kami kepada Engkau dan kepada yang lain. Mampukan kami ya Allah untuk terus ada dalam kesetiaan, hidup dalam satu persekutuan di dalam Tuhan kami Kristus, karena melalui persekutuan itu dimungkinkan bagi kami untuk semakin bertumbuh dan dimampukan bagi kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mengenal orang lain sebagai pribadi-pribadi yang sesungguhnya Engkau berikan kepada kami supaya kami hidup saling mengasihi. Terima kasih untuk perjumpaan ini. Kami juga bersuka cita atas firman-Mu yang Kau beritakan bagi kami. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tetap ada di dalam Kristus, supaya kami tetap berjalan bersama Kristus, supaya kami tetap mengasihi, supaya kami tetap melayani, memuliakan, menyembah, mendengarkan firman Kristus dalam kehidupan kami. Karena itulah satu-satunya cara bagi kami untuk menepis kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mewaspadai kehidupan kami pribadi. Karena sangat mungkin dalam hidup ini, karena begitu banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ajaran yang membuat diri kami menyimpang dari apa yang sesungguhnya harus kami nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya, dan jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar atau pewarta atas firman-Mu itu. Bersyukur pula pada pagi hari ini, kami boleh mengakhiri bulan budaya Gereja Kristen Jawetan, yang mengingatkan kepada kami supaya kami budayakan hidup baik, hidup benar. Dan kami juga boleh bersyukur karena Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Hari Kristus Raja. Dan ketika kami mengakhiri bulan budaya dan juga mengakhiri tahun liturgis Gereja Kristen Jawetan pada saat ini, kami hanya berharap kepada Engkau supaya Engkau sebagai Allah kami yang akan meneguhkan kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh menyatakan dalam hidup ini, hidup benar, hidup baik, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami hidup di dalam Kristus Sang Raja. Kami bawa dalam doa ini para kekasih kami, mereka yang ada dalam sakit. Ada banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini ada dalam keterpurukan karena sakit. Kami berdoa kepada Engkau ya Allah, Engkau yang akan senantiasa mendampingi, menyertai, hadir dalam kehidupan saudara kami yang sakit, entah mereka ada di rumah sakit ataupun juga di rumah, dalam perawatan keluarga, supaya Engkau sendiri menyatakan kepada saudara kami yang sakit ini kekuatan dan semangat yang dari Tuhan, dan percaya bahwa Engkau sungguhnya tidak pernah meninggalkan mereka. Lebih dari itu, kami juga berharap pemulihan atas kehidupan mereka, karena sungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami menyerahkan mereka di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan juga menguatkan dan menopang. Mereka yang kehilangan semangat, biarkanlah Tuhan juga yang memberikan semangat baru bagi kehidupan mereka. Mereka yang ada dalam kesendirian,
Mereka yang ada dalam kesepian, tidak memiliki teman, biarkanlah Engkau hadir menjadi teman. Mampukan mereka supaya mereka boleh merasakan bahwa sungguhnya hidup itu tidak pernah sendiri karena di situ Engkau ada dan beserta. Dan mampukan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, untuk ada bersama dengan Engkau menjadi teman bagi mereka yang ada dalam kesendirian dan kesepian ini. Mereka yang ada dalam gelap, teman-teman kami, saudara kami yang ada dan hidupnya tidak terarah kepada Kristus, Tuhan juga yang akan memberikan terang hidup supaya pada akhirnya mereka boleh berjalan di dalam terang Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kami yang sesungguhnya senantiasa merindukan kehidupan yang baru bagi hidupnya, apapun itu. Tuhan juga yang akan merancangkan kehidupan yang baru bagi mereka. Kami berdoa supaya mereka semua pada akhirnya menghayati bahwa langkah yang baru itu juga harus tempuh sebagai sarana supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baru. Berdoa pula pada saat untuk para kekasih kami yang menjadi bagian dari keluarga kami. Mereka yang ada bersama dengan kami ataupun juga mereka yang jauh dari kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin. Biarkanlah mereka tetap ada dalam keselamatan di dalam Tuhan. Mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Mereka juga tetap boleh ada dalam sehat. Dan dimungkinkan bagi kami sebagai satu keluarga untuk tetap boleh menghayati bahwa kami tetap ada di dalam kasih Tuhan dan hidup bersama-sama untuk mewartakan kerajaan Allah. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang membutuhkan pendampingan dari mereka yang sudah dewasa, para orang tua, ataupun juga yang lain. Biarkanlah Tuhan sendiri juga yang memimpin anak-anak kami, memungkinkan mereka untuk mengalami cinta kasih Kristus melalui pengalaman cinta kasih dari orang tua dan orang lain. Mereka yang ada dalam dunia pendidikan, Tuhan juga yang memimpin. Tuhan berikan semangat untuk belajar dan memberikan semangat mereka untuk meraih yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan lebih dari itu, melalui kehidupan mereka di dalam dunia pendidikan, mereka juga tetap boleh bersaksi dengan mewujudkan kehidupan yang baik dan yang benar. Dan itu akan menjadi kehidupan yang lain. Para pemuda-pemudimu, kami juga serahkan kepada Tuhan. Mereka yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, dan mampukan mereka pada akhirnya boleh meraih impian dan harapan mereka. Dan biarkanlah mereka tetap boleh merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan gereja Tuhan dan pelayanannya. Tuhan juga yang akan menopang, menyertai. Mampukan setiap jiwa, setiap pribadi yang dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan, supaya mereka dimampukan untuk melayani Tuhan dengan segala ketulusan, dengan segala kejujuran, dan biarkanlah itu semua juga berkenan demi kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi sebagai gereja Tuhan, sebagai satu persekutuan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri juga yang tidak akan pernah meninggalkan kami, karena di situ Engkau pasti ada menyertai dan mampukan kami. Karena sungguhnya gereja ini adalah milik-Mu, karena Engkau adalah sang kepala gereja di dalam Kristus Yesus. Berdoa untuk kehidupan negeri kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Topanglah para pemimpin negeri kami, mampukan mereka untuk mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya dengan roh takut akan Tuhan mereka boleh hadir sebagai pemimpin yang baik, yang adil, dan memberi kesejukan bagi kehidupan negeri ini. Atas kehidupan bangsa-bangsa dunia yang pada saat itu kami menyadari ada banyak gejolak, ada banyak peperangan, ada banyak konflik. Tuhan juga yang akan memimpin kehidupan para pemimpin dunia ini, supaya mereka boleh menghayati bahwa sisi kemanusiaan dari kehidupan dunia itu biarkanlah menjadi hal yang mendasar, sehingga apapun juga yang dilakukannya tetap didasarkan atas kemanusiaan, karena sungguhnya manusia itu adalah milik Tuhan dan ciptaan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan damai sejahtera atas kehidupan dunia ini dalam kuasa-Mu. Kami mengungkapkan doa kami
yang ada dalam keterbatasan ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan memuji KPJ 157, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Atur nabi
Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, khususnya di dalam pelaksanaan ibadah Minggu pagi hari ini, sampai saat ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semua itu karena kuasa dan kehendak Tuhan sajalah. Secara khusus kami berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan bersama-sama. Berkatilah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, dan dapatlah kami gunakan untuk pelayanan di gereja kami. Bapa Sorgawi, kami juga mohon berkat dan bimbingan Tuhan, khususnya berkat-berkat yang masih berada di dalam lingkungan kami, yang masih melekat di dalam tubuh kami. Kami mohon Tuhan juga memberikan roh kebijaksanaan kami untuk dapat mengelolanya. Kami, para anggota majelis yang Kau tunjuk khususnya di dalam mengelola persembahan ini Tuhan, berilah berkat, kekuatan, kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami sampaikan hanya di dalam kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kehidupan kita akan mengakhiri perjalanan ibadah kita pada saat ini, dan kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan melakukan tugas hidup kita sebagaimana diingatkan kepada kita semua, supaya kita tetap hidup dalam Kristus dan tidak menyimpang ke sana dan kemari. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 422 bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, memampukan saudara-saudara menjalani kehidupan ini dan selamanya. Amin.